"Udah sini KTP-nya." Saya minta gitu, begitu saya minta, saya kasihlah satu sama Ito, "Yang udah mau Ito?" Saya bilang gitu, "Oh mau." Nah, 1, 2 itu. Oke. Ketiga, satu apa, wartawan, entah berapa itu ya, wartawan, wartawan wartawan media Indonesia Kompas sama saya, sama satu pengawas dari inspektorat. Iya "Ambillah sama kami, kalau ada saudaramu ambil," saya bilang gitu. iya. Jadi ya gitu. Jadi saya nggak ada minta, kalau misalnya orang lain itu sudah di Kompas itu Oh ibu-ibu iya itu, oh iya sudah iya. pasti Bang Song 10 juta pasti bisa bisa dapat kan gitu, supaya dapat izin. Tapi saya kira ngapainlah, kasihan banget lah itu saya. Iya, tulang kita masih punya hati lah kasarnya ya, walaupun saya perhatiin, ya tulang sih pengen bilang, "Itu om kamu tuh baik banget loh orangnya," gitu. Kan dikasih tahu. Nah inilah tulang nih, ini biar jadi UPT terminal waktu masih zaman Bapak ini masih ada platnya Mas saya tuh. Nih. Oh gitu ya? Nah ini tulang nih, ukuran 3 kali 6. Iya iya iya, besar itu kan? Nah ini kan, jadi dapur sekarang udah saya bikin begini tulang. Saya kan Iya. biar tahu juga, nih sekarang udah saya bikin begini nih, ini borunya di sinilah nih, tidur. Nih saya tadi lagi Kalau beres-beres dulu buat kalau ini kan dulu ada kan belum kasur boleh nih. ada dapur dulu, masih dilarang kan dulu, jadi Nah iya. sekarang kalau yang ada dapur, karena ada yang belum terdata dan belum data, ada yang cuman setengah, ya kan, ada yang setengah, ada yang full. Tadinya kan cuma Iya sampai sini, hanya sampai sini kan. Nah ini iya. dapur sekarang kan saya ini nih, saya bikin atap lah gitu, tadinya kan saya doang yang belum, ini kan baru juga sekitar 8 bulanan ini saya bikin ini tulang nih. Di sinilah nih saya ngejemur, baju ini kan masih berantakan ini tulang nih, saya masaklah di sini. Ini ruangannya si Jadi Eni, borunya di sini, kalau dia belajar, dia ngeles, ya, privat, itu. Ini kan yang dibangun ini kan, tuh. Ini udah dibongkar semua, dirapihin. Jadi dikasih ini ajalah, apa maksudnya, asbes asbes gitu ditambahin, ini masih berantakan tulang ini. Tapi saya sendiri saya beres-beresnya, tuh. Pelan-pelan saya jadi beresin. yang dulu situ yang agak sedikit keras dulu, itu sama siapa itu dulu, si orang tuanya si Jabongkal itu. Yang di sebelah saya bukan? Bukan yang, kios yang sebelah antar kota itu, Mmm, antar kota, yang ujung itu, yang punya jadi yang kepemilikan tulang tahun ini beda ya? kalau kiosnya to tulang Muton saya juga kurang tahu yang mana, tapi itu yang pojok, artinya paling pojok dekat kiosnya Marga Siregar itu, tahu kan Siregar itu, ada situ. Oh, ya tahu Siregar Asong sebutannya. Itu satu Korama sama saya tulang. Oh gitu. Iya, jadi satu Jadi Korama. Iya, dia kan dulu kan pemasok ya minuman lah, sekarang udah nggak masuk sini, dia ada di mana, di daerah Semanan sono, dia ngambil rumah gede banget itu dari ya ada hasil dari situlah dia. itu si Aritonang paling ujung. Masih Banggal. Iya, Mmm, dulu sempat saya hampir ngamuk sama itu, saya bilang, "Kak, bukan kamu yang ngatur ya, Inang ya, justru kamu harus beruntung kamu dapat ujung di situ." Pada waktu itu entah kenapa ada ributin gitu, saya bilang, saya kan marah, saya kan nggak bisa, kalau didikte orang saya nggak mau saya, mmm, kan gitu. Terus, "Jangan jangan begitu ya," kadang, tahu-tahu begitu sudah dibangun itu, loket yang di sampingnya itu, yang di depannya itu yang menjulur sampai ke kantor itu, udah dibangun, malah Bro, lebih bagus di situ. Dia minta nyembah sama saya, "Aduh maaf maaf Amang maaf Amang maaf Amang," berapa kali minta maaf dia, mmm. kan. Tapi Sekarang loket kalau yang saya tulang belum tahu ya? Sekarang udah ada hmm? pembangunan, udah yang baru tulang, loket yang dekat kantor tulang itu.
Itu Mhm. sekarang udah bagus. Udah ya? Nah, terus yang dulu tempat kir, yang kayak terowongan itu kan Iya. sempat dibangun, sekarang Heeh. udah dirombak, dibangun lagi yang baru. Oh iya bisa jadi. Ya Ah. gudang itu. Sekarang udah bagus lah jadi kios-kios, cuman belum peresmian dari mungkin apa peresmiannya dari wali kota atau dari gubernur, belum ada peresmiannya, cuman udah ditempatin, udah. Ya. Nah, kalau kios tulang Tony ada di dalam kota satu yang belum terisi, belum ada yang Mmm. ngontrak. Kan Ya ada ya. 5 nih kiosnya mereka kan, Mhm. karena yang jatahnya kalau nggak salah dari Margajaya ya, Iya, apanya? kiosnya tulang Opung Juan, tulang Bojong, Heeh. ada 5 dia kan. Iya di mah. 3 terisi, dikontrakin, ya bahasanya sih sebenarnya sih nggak boleh dikontrakin sih kan katanya kan gitu. Kan udah balik Mmm. nama semua mereka, ada nama si Rickson, nama si Robert, nama Mmm. si Ruben, nama inang si Tania, nama Nantulang. Kalau Tulang kan sama Tulang satu, punya Tulang sendiri kan Oh. belum balik nama kalau nggak salah dah, semenjak Tulang meninggal, belum balik nama. Jadi 2 yang kosong, punya Tulang Mhm. Opung Juan. Ya gitulah Jadi banyak yang kenangannya, itu Tulang Mas, udah lama sih nggak cerita kemari ya. Sekali lah Tulang jadi main ke cerita Kalideres. gitu ya. Orang itu dulu nangis-nangis dulu, saya pensiun. Sedih mereka. "Aduh Pak, kok terlampau cepat kali pensiunnya," katanya. Ya 2 memang tahun sudah ya? waktunya. Tulang 2 tahun ya? Hah? Di Kalideres ya? 3, 3. 3 tahun. Kan saya sering cerita Tulang, kalau di sini saya suka cerita sama orang-orang lama, saya bilang gini, kan suka ada yang nanya, "Bang Jon," katanya, "dulu sejarahnya punya kios ini, udah berapa tahun Bang Jon tinggal di kios ini?" "Ini dari zaman bapak saya di sini kurang lebih dari tahun 99, berarti udah hampir 27 tahun," saya bilang. Mmm. "Udah lama juga ya?" "Iya, dulu kan," saya bilang, "karena ya om saya dulu cutter di sini," saya gitu kan. Ini semua banyak banyak orang LD, banyak orang di sub lah. Dulu kan namanya kan bukan di sub, LLD kan, Iya yang iya. namanya di sub kan. Ya itu, "Oh gitu sejarah." "Iya." Termasuk si Manulang ini kan dulu kan orang LLD juga nih sebelah kanan saya kan. Siapa Mmm. namanya ya? Tulang kenal tuh pasti tuh. Pasti Tulang kenal. Ya si Manulang, Iya, siapa namanya ya? Tunggu tunggu yang tunggu. yang ber yang berganti-ganti itu apanya kiosnya tuh nggak stabil itu. Bukan, itu masih Robin. Halo Ya itu tuh. halo, Mon, Tok, Tok, bentar dah. Enggak, cuman mau nanya, dulu siapa yang orang LLD sini yang saudaranya Ito? Gomez ya? Rolmes. Rolmes Tulang kenal kan? Enggak, begitu orang kenal enggak. Ini Karena loh situ yang kiosnya berganti-ganti si tuh, sebelah kanan saya, orang di sub. berganti-ganti kalau nggak salah dulu itu. Oh itu mah si Robin, si Oh Panjaitan. gitu. Yang sebelah kiri saya tuh, sekarang udah atas nama Pak Repi dia. Pak Repi kan udah nggak di sini Tulang. Apa? Pak Repi udah ke Kampung Rambutan dia. Mmm. Sekarang udah yang baru. Pas apa sih kepala terminal sekarang? Kepala terminal yang baru siapa Sekarang sekarang? sekarang saya tanya dulu, kepala terminal yang paling galak siapa situ? yang paling galak sebenarnya nggak tahu dah. Yang paling galak siapa sih kepala terminal dulu? Yang paling susah, yang Torus nyusahin? bukan, si Torus bukan. Si bapak Si tua itu, Hengki, Si Torus. Hengki, si Hengki. Hengki. Heeh. Hengki kalau nggak salah terakhir di Rawabuaya ya? Wah, bukan, dia kepala terminal situ katanya dulu, Ya dulu sempat di sini. yang pendek-pendek itu. Iya, Pak Hengki, terus Pak Rustam yang dia pensiun dan langsung narik di bandara, dia udah Ya, meninggal kalau nggak salah, Rustam ya? nah, Rustam, nah, Pak itu, Parjiman, iya. Oke ya, Tok, sudah itu cuman mau nanya itu doang. si sudah itu siapa si si Joni Hutasoid. Hmm, Pak Joni, kalau Pak Joni Hutasoy saya waktu itu belum di sini, saya waktu itu masih di Bandung. Masih main-main di Bandung lah, masih masih keliaran di Bandung saya waktu itu. Saya kan waktu itu kan nggak begitu fokus untuk ke warung. Nah, semenjak mama sakit jantung ya baru saya masuk ke sini.
Iya. Itu. Saya kan Oh, gitu ya. aktifnya di 2000 berapa ya, saya pegang ini, gitu. Ya itulah bersyukur juga sih dengan adanya warung ini, berkat bantuan tulang juga, mungkin kalau nggak begitu dulu kami nggak tahu lah, bisa si Peri bisa jadi kuliah dari warung inilah dulu. Jadi pernah dulu begini masalahnya, jadi rupanya entah retribusi pada warung itu pada waktu itu tertunda entah berapa lama itu, kan gitu, Mmm. entah berapa tertunggak berapa itu. Jadi, ngomong, eee, stafnya itu sama saya, apa itu, "Pak Benny, ada apa? Itu yang punya saudaranya itu tertunda itu begini, udah banyak itu begini." "Oh ya gitu ya?" Saya bilang gitu. "Oh Mmm. iya, atur aja begini, bilang aja selama ini ke kios itu nggak buka, Oh. karena nggak ada." Mhm. Iya, jadi baru buka ini, atur dulu gitu ya, kasihan saya bilang gitu. Mmm. "Oh iya Pak." "Iya Pak." Oh, iya, saya baru tahu sejarahnya, berarti berarti diputihkan lah gitu tulangnya ya? Waktu itu ada kali itu ada 6 bulan itu atau berapa itu kan waktu itu agak mahal. Ya Saya waktu itu bilang, kan "Jangan." masih 165 apa berapa ya, yang pembayaran waktu Iya, awal-awal tuh. Kalau sekarang kan udah 72 sekarang, berapa sekarang? 72, 72 apa? 720. Per Ya per kios, per bulan. 720 Iya. apanya, pajaknya? Iya, retribusi. Ih, mahal banget itu. Sempet waktu itu Covid dibikin, dari 470 dibagi 2 sekitar 2 berapa gitu kan. Nah Covid tuh, waktu Covid. Covid kira-kira 1,5 tahun ya kan, kita pembayaran. Setelah setelah Covid selesai, masuklah ke 420 lagi, 470, baru nggak lama 470 langsung naik 720. Nggak tahu apa Ya, gubernur apa gimana ya keputusannya kan gubernur kan itu. ya sebenarnya waktu Ahok kalau si Ahok dulu apanya itu bisa dibebaskan itu sebenarnya, cuma memang kadang-kadang, itu karena dihitungnya per meter kali sekian per meter kan gitu. Iya, iya, iya. Oh Tulang kenal ya sama almarhum Farid? Pak Farid itu kan orang lama ya termasuknya, Farid? Kenal Tulangnya? Makanya saya bilang dulu sama si stafnya itu, "Ditolong dibantu dulu saudara saya itu, bilang aja nggak belum pernah buka, jadi baru buka ini, jadi buka." "Oh iya, iya Pak," katanya. Baik, jadi keinget waktu itu. Iya makanya saya bilang, ini biar saya tahu juga sejarah, nanti saya ceritakan si Peri juga kan, si Peri kan istilahnya biar dia tahu, Hmm, jadi bapak siaran biar dia tahu, ini loh, perjuangan bapak sama mama dari omongan kemarin Tulang aja saya termasuk tersentuh ya waktu Tulang memberikan kemarin poda ke kami tentang bapak, tentang mama, perjuangannya kayak gini, sampai bisa bisa menyekolahkan ya iya, ya ke jenjang sarjana lah kasarnya lah gitu kan, di keluarga iya, kami kan dia doang yang sarjana lah ibaratnya. Biar dia tahu juga sejarah, warung ini bisa kita hidup gitu. Ini kalau bukan dari iya, bantuan Tulang jadi apalah kita. Bapak pensiun cuman gitu aja bukannya kita merendahkan kan, tapi ya bapak dulu kan orangnya mah nurut-nurut aja, orangnya kan penurut iya, ibaratnya gitu. Kalau saya perhatiin bapak kan orangnya bukan yang jigil. iya, 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 Kalau saya perhatiin ya. Beda nih kalau saya bandingin ya, dalam hal rumah, dulu kalau enggak ditekan itu juga dulu waktu punya rumah di Tangerang, kalau bukan mmm, digas sama Tulang Tony, buat Jabui yang mmm, di Tangerang itu kan, heeh, kenapa Bapak bisa, tapi Bapak udah Lisa nggak bisa, kan gitu. Itu kan bahasanya iya, Tulang. iya, Ya sekarang iya, kalau saya juga miris ngelihat dulu udah Lisa gimana ya, padahal sama-sama PPD, samanya kondektur posisinya. Tapi karena memang berhubung mama bisa nyimpan uang, bisa sedikit-sedikit mhm, dikumpulin, punya eee, ini ya, ya istilahnya perjuangan berdarah-darah lah, istilahnya. makanya makanya kalau misalnya tulang lihat ada keluarga yang, jangan jangan sampai ada keluarga
keluarga daripada fumarolop itu merasa sok ataupun begini ya saya nggak suka karena jangan dianggap bahwa itu semua karena kehebatan itu karena, apa namanya, kasih Tuhan sebenarnya itu berkat Tuhan sebenarnya kan gitu. Iya, ya Jadi karena kalau saya sih ya istilahnya saya nggak ya, bakal melupakan jasa tulang. Saya selalu ngomong bukan kok itu, sama sama si Lai Anton saya kadang-kadang suka suka itu curhat karena suka lama saya ngomong sama si Lai Anton kan, Anton Lai Olop. "Le," saya bilang gitu sama si Lai Anton, "Jujur Le, kalau kami tidak dibantu sama tulang semuanya, berperan kok tulang-tulang saya semua di sini. Ada yang berperan secara materi, ada yang peduli terhadap bere-berenya. Saya nggak ngelupain kayak tulang, tulang Billy, tulang ya, Tony, yang ada di Jakarta iya, inilah ya, bukannya saya nggak hitung tulang kuku ya, bukan saya nggak ya, hitung tulang kuku gitu. Karena kan yang di Jakarta ini kan perannya itu nggak bisa kita buang, itu jasa-jasa mereka harus kita lihat loh, dan itu udah kita anggap orang tua kita. Karena dari saudara Bapak sendiri, saya jujur saya bilang gini Tulang, ini kita curhat ya Tulang ya, saya bilang sama adik-adik juga, sama borunya juga sih, boru nenggolan. Saya bilang gini, "Jujur, yang saya anggap orang tua di Jakarta ini adalah tulang-tulang saya. Ada nggak kepedulian daripada bapak udah saya? Ada nggak?" Saya bilang ya, gitu, kayak gitu, saya jujur aja tulang saya gituin. Kayak gini, bapak meninggal dari udah emang ada, cuman ngomong, "Ya, udah lah ya, turut berduka cita ya." Ada gitu doang. Ada nggak bentuknya nggak ada. Bapak udaku ini si Tiur. ya. Saya jujur tulang saya gitu. To tom Tompari kok datang ke situ? Datang, datang dia sama Oh, datang. mertuanya, Oh gitu ya. ya sama marga Manurung kan. Tulang pernah Hmm. denger nggak waktu pas abis pesta si Tiur, ada mama cerita, ada omongan yang nggak enak dari Oh iya Bapak iya uda iya, Tiur. ada Inget ya, omongannya. inget Tulang ya? Omongan orang goblok itu sebenarnya. Iya yang bilang, "Ini pesta, bukan karena kalian ya?" Mama di situ nangis kan, terputuslah Hmm, kita di bahasa itu kan. Ada kalau nggak salah hmm, tulang Tony, tulang, hmm, tulang Anton, tulang Billy nggak ada waktu itu. Di rumah kan, di situ kan iya. tulang udah pernah denger kan bahasa itu Tulang ya? Iya pernah katanya, karena jasa-jasa ininya nggak menghargain upaya yang dilakukan mamamu, kan itu yang saya kecewakan Iya, kenapa jadi begitu. jadi dimentahin, padahal mama juga nggak pernah ngomong-ngomong kok, "Ini pesta kalian karena saya loh." Mama nggak pernah ngomong begitu, tapi udah jangan Iya, ngomong istilahnya, eee, "Ini pesta berhasil bisa dilaksanakan di Bogor segala, bukan karena jasa kalian." Lah, loh memangnya mama saya sama bapak saya orangnya yang bangga-banggain diri? Saya kecewanya sama Uda begitu. Sekarang begini, saya ngomong sama Boru Sinenggolan ini, memangnya kalau mmm, tanpa bapak sama mama bisa pesta itu di Bogor? Ada yang kenal sama dia? Betul nggak Tulang? iya iya iya, Iya, emang kalau bukan karena mmm, bapak, bapak sampai datang ke rumah Tulang, ya kan, mewakili Uda, datang kan ke Bekasi mau ngasih undangan, ke hula-hulanya. Bapak di situ kan kurang sehat, tapi dibela-belain lah sampai naik bus. Kadang, "Uda kok begitu banget ya sama kami ya?" Padahal kami juga nggak membangga-banggakan diri, "Karena saya loh pesta kamu." Sebenarnya tanpa dibilang juga orang juga udah tahu. Arwan ya bisa datang sebenarnya loh, Bang Alboin segala itu, Pak Raja Parhata dari kami. Emang ada yang kenal sama itu Uda? iya itu namanya kebodohan itu, Nah kalau iya, menurut Uda saya. sampai sekarang tuh nggak ngerti ke situ. Coba, sedih loh tulang saya. Bapak nggak Tapi ada, ini mama ya, nggak ada yang mewakili salah kami. sudut ya, sekecil apapun apanya, usaha seseorang itu jangan menyepelekan. Itu ibarat yang dikatakan seperti dalam, eee, apa namanya, kekristenan, ibarat lilin kecil, kan pernah ada dibilang lilin kecil itu, walaupun kecil apa, tapi bisa menuntun. Artinya, eee, perjalanan penglihatan orang yang berjalan kan gitu. Kan itu sebenarnya
apa itu, diibaratkan ibarat lilin itu tadi ibarat manusia, maksudnya kalau hidup itu sekecil apapun artinya diberikan oleh orang lain jasa kepada kita itu harus kita anggap atau harus diucapkan dengan rasa terima kasih kan gitu. Iya. Walaupun kelihatan sepele, tetapi kalau tidak ada itu, sama dengan apa namanya itu, ya apa namanya itu, si Columbus yang mau mau mendirikan telur itu, oh begitu rupanya, nggak gampang itu kan gitu, padahal orang Berarti nggak kan dia tahu kan. menyepelekan ya? Dia kan Ya menyepelekan gitu tulang ya? ya sebenarnya nggak boleh loh, sebenarnya sekecil apapun jasa seseorang itu. Jadi itu sebenarnya yang kadang-kadang manusia kadang-kadang, tidak Sifat tahu arti, egois dan sombong. ya bukan egois, bodoh namanya itu menurut saya. Kalau egois merasa dirinya yang paling hebat, kan gitu. Iya. Iya iya Ini iya kan iya. bukan egois, namanya tidak memperhitungkan jasa orang, kalau tidak ini mana dikenal ini, kan begitu. Nah, ya itu kembali lagi kan Iya ke pestanya si Tiur kan, sampai iya, hula-hula anak Manjai dari keluarga Nainggolan datang loh. mmm, Kami sering setelah si Tiur menikah, waktu masih ada Bang Alboin, kenal ya Tulang dengan Bang Alboin almarhum ya? iya iya kenal. Nah, dia kan mamanya itu kan baru si Burian Tulang. Tulang baru tahu nggak? Iya, tahu tahu tahu. Nah, waktu pas kita Bonataon si Burian Lumba Naukup yang di Bekasi, saya ketemu dia udah Heeh, sakit pucet Tulang. Saya salam dia, "Horasa Bang." Terus dia nanya, ih sampai merinding saya Tulang nih. "Ngapain mmm, kamu di sini?" kata kata abang itu kan. Loh, saya kan dari Siburian Tulang, memang saya bukan Siburian Bekasi, cuman ya saya datang aja karena Tulang kan di sini memang ya saya datang aja, saya pengen senang aja datang ketemu lay-lay saya, "Bang, oh iya ya, iya iya iya, lupa." Karena saya juga tahu dari mamanya Bang Alboin ini baru Siburian, cuman nggak tahu Siburian apa, kan gitu. Ah, Lumba Naukup kayaknya dah. mhm, iya. Apa Siburian kan waktu di Bekasi kan kita terakhir, bukan yang di Depok ya, yang terakhir kita di Bekasi tuh Eee, yang ingat kan Tulang? iya Suburian semuanya itu, Oh, yang se-Bekasi itu ya, yang Jati siapa ya, itu Sibuan tertentu tapi Sibuan Subasi lah ya, sampai tulang nah, sanggam dan saya ingat itu it tulang. it iya, Nah, ini kembali lagi ke Bang Alvin kan, jadi, hal itu kadang-kadang udah nggak ngerti, mmm. udah Sekarang udah mulai tinggalnya di mana? di Medan, dia sakit juga, dia bilang tuh, "Aduh gimana lah John ya," katanya, "mataku udah nggak udah sakit nggak bisa lihat aku," katanya. "Oke, saya cuma ngasih tahu ya udah, Bapak udah nggak ada." "Oh, gitu kan, Bapak udah nggak ada." Terus dia juga kan, ada jantung, penyakit jantung juga dia kan, udah pasang ring segala, ya okelah, sama-sama sakit lah gitu kan. Kalau udah di kampung, Artner ya, Heeh, udah Artner yang di kampung yang sekarang iya, jaga rumah opung, itu heeh, ucapan turut berduka cita pun sama saya nggak ada. heeh, Saya bukan ngejelekin, tapi heeh, itu kenyataannya gimana uang loh, pulang bukan dendam. Dibilang dibilang oh jadi udah dibilang miskin, nggak udah miskin Musyamer kok, itu kan PNS dia, nggak ada kasih apa, heeh, Upak, Ilomanetek, mmm, nggak ada, Namboda. mhm, Namburu kan Seningot yang Namburu reganisasi Bulak. Jadi namanya Opan Opung kan ya si Ningot itu. heeh heeh, Iya, si Ningot kan anaknya pelayaran, dia lagi di Arab kalau nggak salah. Adalah mungkin rezeki dia, kasih heeh, kami kok itu upload, saya kasih tahu sih, heeh, tapi
ini ya, ada yang boleh suatu saat kita bantu orangnya. Ya, silakan langsung. Kemarin kan kayak itu Bang. Iyalah, ya udah nggak usah dibawa dendam, biarin aja Ya, saya sih artinya. nggak dendam, supaya kasarnya begini, aku biar curhatku Ya, ada, ke tulang lah, aku curhat lah, ya kan, ke siapa lagi aku curhat, ke Uda ya begitu. Tapi kok ya, masih itu salut kali saya melihat orang lain ini sama itu ya kan gitu. Kadang-kadang terenyuh juga perasaan, artinya bukannya apa-apa ya. Saya ingat dulu itu pernah katanya kerja di industri, kerja gitu, gitu. pabrik Seperti pabrik sepatu sama Inang Tua Jimmy. Jimmy. Iya, Inang Tua Jimmy pernah ketangkang kerja di pabrik itu waktu zamannya masih susah-susahnya di GG itu. Masih sebelum Iya, kebakaran. Sebelum kebakaran rumah Inang Tua Jimmy. ya, itulah maksudnya. Zaman Saya saya pikir gitu. SMP itu tulang, saya SMP. Ingat saya SMP sekitar 91 92. Lagi Ya, susah-susahnya tuh. lah itu itu artinya hanya sebatas sebagai seorang konduktor lah. Bisa. Tapi yang kita syukurin bahwa penghasilannya yang sekecil apapun itu, tapi masih bisa dimanfaatkan, dihargai, disyukurin untuk artinya memperjuangkan artinya bere-bere kalian artinya sekolah kan gitu. Iya. Saya kadang dalam hati saya gini, aduh termasuk satu itu saya sama alay saya ini sedikit. Artinya ya begitulah. Saya pernah naik mobil itu, tahu-tahu lah itu jadi kondekturnya. Ya begitu dilihat, aduh agak apa juga saya. Ya, ya mungkin ini Iya, apa tuh di namanya? tahun-tahun 80-an itu Bapak pernah cerita itu. Iya, tulang waktu itu masih tugas di Lebak Bulus ya? Lebak Bulus apa di mana tulang tuh tugas? Ya, ya sudah lupa saya sebenarnya. Tapi jujur saja katakan hebat ini lain. Ini saya pikir pernah jadi tukang cuci mobil di rumah Namborumnya dulu. Apa namanya itu lainnya dulu. Oh, Marga di Manurung dulu. Sindoro. Ya, dia enggak di Jakarta, di Jalan Pemuda itu jadi itu. Oh, iya. Oh, ya, tarik tunai berapa, Pak? 300. Waduh, 300 nggak ada, Pak, udah dibelanjain lagi. Oh, adanya 100. Hah? BCA, Pak. Ini BCA bukan? Ah, kirim aja. Adminnya 7.000, nggak apa-apa. Oh. Coba cek dulu ya. Bentar ya tulang ya. Bentar tulang. Oh, ini ada, bentar Pak. Ada 200 Pak. 200. Ah. Ya. Oke. Adminnya 10.000 ya Pak, 200 ya. 200 admin 10.000. Ya, nggak apa-apa Pak. Kirim ya. Bapak kirim 210. Oke. Soalnya saya biasanya sini kalau 50 adminnya 5.000. Oke Pak. Bentar ya Pak. Tulang? Ya. Nggak apa-apa tulang ya. Jangan ya. Mati. Jadi Iya, apa tulang mau ada ini dulu? Dulu. ya, Langsung lagi ya.
kehabisan uang cash, makanya Mang Nabil narik gitu. Iya. 200, 5, 7, 8, 9, 10, 200. Ada soalnya saya receh-recehan buat kembalian takutnya. Iya. Kirim aja Pak, 210. Kalau di kios sana hitungannya tetap 50.000, 5.000, 100.000, 10.000, 150.000, 15.000, dia begitu di sana. Kalau saya mah enggak. Ya ada, kalau saya mah udah 200.000, 10.000 aja. Nggak mau saya lipat-lipatkan, kecuali misalkan 1 juta. Nah, kalau banyak kan, karena kan kami naruhnya ke bank lagi, putar-puterin doang Pak, ya buat uang inilah, listrik. Tambah-nambah uang listrik Pak. Ya, keadaan terminal begini Pak. Nanti saya cek di sini ya Pak. Bapak kirim aja. Iya Pak.